Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Angel Bilkis. Aku bekerja sebagai karyawan di suatu pabrik garment di area kawasan Berikat, Nusantara. Tepatnya di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Untuk informasi yang belum tahu apa itu KBN Cilincing, adalah suatu area luas yang berisi puluhan pergudangan. Di dalam kawasan itu banyak pabrik-pabrik dan pabrik kayu, garmen, dan lain-lain. Namun paling banyak di kawasan itu adalah pabrik garmen. Di sanalah aku bekerja. 3 tahun aku bekerja di sana. Tidak ada yang menunjukkan hal-hal aneh. Semua berjalan seperti biasa saja. Luasnya pabrik dan beberapa bagian ruangan yang memang berukuran besar, layaknya bangunan pergudangan yang wajar kalau banyak beredar rumor bahwa tempat itu banyak hal-hal yang berkesan mistis atau hal berbau horor. Dan tak jarang bagi karyawan yang bekerja malam di ruangan administrasi, terkadang printer ngeprint sendiri. Padahal komputer yang terhubung dalam kondisi mati. Bahkan ada suara langkah kaki, namun orangnya tidak ada. Dan hanya terdengar langkah saja. Tak jarang pula dan telepon di line intern yang berbunyi. Namun, waktu diangkat, suara anak kecil yang mengajak untuk sekedar bercakap-cakap di malam hari. Beberapa benda yang tidak disentuh namun bergerak sendiri, seperti strapless yang berpindah sendiri, dan lain-lain. Selama aku bekerja di pabrik itu, banyak pula beredar informasi bahwa konon katanya di bawah tanah itu ada 5 sumur yang diisi oleh tumbal manusia. Namun hal itu aku tidak tahu sebenarnya. Perihal sumur itu pun aku tidak pernah mencari tahu keberadaannya. Pada tahun keempat aku bekerja di sana, terdengar informasi yang aku rasakan aneh. Tapi aku masih menggunakan nalar sehat saat mendengarnya. 4 orang karyawan meninggal dalam waktu yang berdekatan. Bagiku mungkin memang sudah ajalnya dan waktunya pun berdekatan. Yang pertama, kematian satpam yang mendadak saat bertugas malam di ruangan jaga. Hal aneh itu menjadi pergunjingan di antara beberapa karyawan pabrik di sana. Tapi aku menyangkalnya karena memang satpam pabrik itu sudah sepuh dan sebentar lagi beliau pun pensiun. Seminggu berselang ada kematian kedua, yaitu kematian tenaga harian yang baru 1 hari bekerja. Oh iya, tenaga harian itu adalah tenaga yang bila dibutuhkan baru direkrut. Tetapi bila pekerjaannya sudah habis, mereka selesai dan upah mereka dihitung berdasarkan beberapa hari mereka bekerja. Beberapa hari kemudian, ada seorang wanita belia yang tertabrak mobil kontainer sepulang dia bekerja dan lokasinya hanya 200 meter dari pintu keluar pabrik. Karena kawasan itu banyak kegiatan ekspor, jadi sudah biasa mobil-mobil kontainer lalu lalang di sekitar pabrik-pabrik. Aku berpikir, mungkin karena tidak waspada waktu berjalan pulang, wanita itu jadi tertabrak mobil kontainer. Beberapa hari kemudian, terdengar lagi kejadian yang sangat mengenaskan. Kematian ketiga terjadi pada karyawan bagian packing. Walau dia mati gantung diri di kontrakannya. Aku sangat mengenalnya, gadis manis yang periang. Kembali lagi aku berpikir, mungkin ada masalah yang dia pendam, dan dia pandai menutupi masalahnya. Tak kalah tragis dengan gadis manis yang periang itu.
Terjadi pula kematian yang keempat. Sopir mobil box pabrik kami, aku juga sangat mengenalnya. Beliau bernama Sastro. Kami sering bercanda dan mengobrol di saat senggang setelah jam kantor atau saat jam istirahat. Sebelum meninggal, yang aku tahu, Sastro beberapa hari tidak masuk. Info yang aku dapat, Sastro sakit. Seminggu kemudian, Sastro masuk dan aku pergi keluar kantor untuk mengambil barang perlengkapan garmen ke daerah Cibinong. Menggunakan mobil box diantar Sastro. Sebelum naik mobil, aku sekilas melihat wajah Sastro. Aku sangat terkejut karena wajahnya berbeda jauh dari sebelum beliau sakit. Wajahnya pucat, terlihat tua. Bola matanya melotot seperti mau keluar. Pipinya cekung sampai terlihat jelas tulang pipinya. Sungguh wajah yang menyeramkan. Selama di perjalanan, Sastro terlihat lebih pendiam. Aku beranikan diri untuk bertanya tentang sakit yang diderita Sastro. Namun, Sastro pun tidak tahu sakit apa. Sudah ke dokter, tetapi tidak ditemukan penyakitnya. Aku merasa aneh dengan ceritanya, tetapi aku hanya diam saja. Hanya berkata supaya beliau cepat sembuh, dan beliau mengaminkan. Seminggu berselang setelah itu, aku mendapatkan kabar bahwa Sastro meninggal. Sungguh merupakan berita yang sangat mengejutkan buatku, dan aku sangat sedih sekali karena kehilangan teman yang lucu dan periang seperti Sastro. Aku juga merasakan di hari-hari terakhir bekerja bersama Sastro, nampak terlihat sangat pendiam. Aku mendatangi rumah Sastro untuk takziah ke rumah duka bersama kawan-kawan lain. Beliau meninggalkan 1 orang istri dan 3 anak yang masih kecil-kecil. Hal itulah yang membuat aku tak bisa menahan nangis melihat keadaan anak dan istrinya. Di sisi jenazah yang sudah dibungkus kain kafan, tetapi masih belum ditutup pada bagian wajah. Aku menatapi wajahnya untuk terakhir kalinya. Kawan seperjuangan yang lucu sudah pergi. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat aku menoleh ke arah pintu kamarnya. Aku kaget ada almarhum Sastro berdiri di situ. Aku segera bergeser mencari tempat tersembunyi untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Dengan wajah pucatnya, Sastro mengucapkan terima kasih atas kedatanganku dan memohon bantuanku. Hanya berkata, tolong saya. Setelah itu, hilang dari pandangan aku. Setelah kematian Sastro, kawan-kawan di pabrik mulai resah karena mereka bilang pabrik ini sudah banyak memakan korban. Bahkan terdengar pula kabar bahwa ruh mereka yang meninggal disimpan di dalam sumur tepat di bawah pabrik dan dijadikan sebagai tumbal untuk kemajuan pabrik. Ya, setelah melihat bagaimana Sastro meninggal, aku mulai agak sedikit mempercayai cerita kawan-kawan tentang tumbal pabrik ini. Suatu malam, aku terpaksa harus lembur karena orderan yang aku handle harus memenuhi permintaan ekspor. Sekadar informasi, jabatan aku sebagai merchandiser. Tugasku mengurus order dari buyer, sejak pembuatan sampai PO turun. Persiapan bahan dan aksesoris serta quality produk aku kawal sampai akhir. Hingga barang yang aku siapkan
masuk ke kontainer setelah dicek oleh QC buyer. Di tengah kesibukan jam lembur yang harus aku selesaikan, tidak terasa jam di dinding kantor sudah menunjukkan pukul 2 malam. Job yang aku kerjakan sedang dimasukkan ke dalam kontainer oleh teman-teman di bagian packing. Walau malam itu aku pun merasa hal yang kurang enak di seisi ruangan kantor. Selain hanya aku dan satu orang lagi yang menemaniku, suasana malam itu juga terasa sangat tidak bersahabat buatku. Tugas kantor yang aku kerjakan tak terasa sebentar lagi selesai dan aku bersiap-siap untuk pulang. Posisi kontainer ada di pintu belakang pabrik kami. Pabrik garment ini terbagi 2 lantai. Lantai dasar bagian produksi, satu area isinya mesin jahit. Gudang dan area packing untuk office-nya ada di lantai 2. Posisi meja kerja aku ada di lantai 2. Suasana lantai 1 remang-remang. Hanya beberapa lampu saja yang menyala. Hanya di koridor tengah yang menuju ke tangga lantai 2. Saat aku melewati koridor itu, sekelebat aku melihat ada sesuatu yang berlompatan. Di antara kap lampu yang mati, aku menengok ke kiri. Kosong. Tidak lama di kanan, aku merasa juga ada sekelebat bayangan lagi. Kali ini aku melihat dengan mata dan hati. Ternyata ada beberapa monyet kecil berbuntut panjang. Dari monyet itu terlihat hanya sekelebat. Kemudian mulai jelas aku melihat mereka banyak sekali. Seisi ruangan di lantai 1 area produksi. Mereka berlompatan ke sana kemari. Seperti layaknya kandang monyet di Ragunan. Tapi jumlah mereka sangat banyak. Aku segera berjalan setelah berlari menuju ke lantai 2 untuk mengambil tas di meja kerjaku. Lampu yang masih menyala hanya ruangan aku. Yang lainnya sudah gelap. Setelah mengambil tas, aku masih sempatkan berjalan ke arah jendela besar di ruangan aku. Jendela itu biasa buat kami memantau produksi dari atas. Jadi bisa melihat seluruh area lantai dasar dari ujung ke ujung. Bila melihat dengan mata biasa, akan terlihat pandangan sepi dan remang-remang. Mesin-mesin jahit yang sudah ditutup cover supaya tidak berdebu. Pintu kawat gudang yang gelap, semua biasa saja. Aku merasakan suasana itu seperti di Ragunan. Hiruk pikuk monyet-monyet berlompatan ke sana kemari sambil berteriak suara monyet. Aku kembali turun setelah mengambil tas dan melewati koridor tengah area produksi. Karena pintu yang terbuka hanya pintu bagian belakang tempat kontainer parkir. Dengan menunduk, aku melewati area itu. Aku tidak mau mereka mengetahui kalau aku bisa melihat keberadaan mereka. Sejauh itu mereka belum sadar. Mungkin karena sibuk bercanda. Firasat aku mengatakan sangat berbahaya bila mereka tahu kalau aku melihat keberadaan mereka. Ya, pahitnya aku akan dikeroyok oleh mereka. Sesampainya di pintu belakang dan bergabung dengan kawan-kawan yang lain, aku bergegas mengeluarkan motor tanpa berkata apa-apa pada mereka. Keesokan harinya, aku mencoba menceritakan kejadian yang aku alami semalam pada kawan-kawan di lantai 1. Kebetulan saat jam istirahat, kami bertemu
dan makan siang bersama di luar kantor. Ternyata memang beberapa karyawan pun sering mengalami hal serupa dengan apa yang aku lihat semalam. Dan ternyata hal itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan karyawan dan manajemen di pabrik kami. Kesimpulan yang didapat adalah pabrik kami melakukan pesugihan monyet guna memperlancar bisnis garmen di beberapa negara luar. Seperti kita ketahui bahwa pesugihan itu tentulah harus dibayar dengan menukarkan nyawa. Dan sialnya beberapa karyawan pabrik yang sudah menjadi penggantinya sebagai tumbal pesugihan. Aku hanya terdiam dan dalam hati berharap agar kejadian ini harus dihentikan karena tidak boleh jatuh korban lagi. Di saat libur kerja, aku teringat oleh kawanku yang bermukim di daerah Cikarang. Namanya Sri. Sri adalah seorang ibu muda yang mempunyai 2 orang anak, serta memiliki indera keenam. Bahkan sering digunakan untuk membantu kawan-kawan dekatnya dalam hal pengobatan alternatif dan sebagainya. Aku berharap Sri bisa memberikan solusi atas permasalahan ini. Sesampainya di sana, Sri menyambutku dengan senyuman penuh arti. Sepertinya dia sudah tahu maksud kedatangan aku. Tanpa banyak basa-basi, aku ceritakan kejadian di pabrik tempat aku bekerja. Benar saja, pabrik itu melakukan pesugihan monyet dengan tumbal karyawannya. Sri meminta izin untuk mencari solusinya dengan bersikir dan menundukkan kepalanya sambil bersila. Setelah beberapa menit kemudian, Sri bilang kalau aku harus membeli pisang mas sebanyak 1 sisir. Pisang mas, bukan pisang Lampung. Dia wanti-wanti agar aku jangan sampai salah beli. Dia bilang resiko dari perbuatan aku dan kawan-kawan adalah pabrik tempat kami bekerja akan tutup alias bangkrut. Esoknya aku kembali lagi ke rumah Sri dengan membawa 1 sisir pisang mas. Aku memberitahu bahwa kawan-kawan setuju dengan segala resikonya karena kami lebih sayang nyawa kami semua. Kemudian dia bersikir dan entah bacaan apa lagi aku tidak terlalu jelas. Setelah itu, dia menginstruksikan supaya pisang itu ada yang buang ke atap pabrik. Beberapa ditaruh di halaman dengan tersembunyi, dan sebagian lagi dipendam di dalam tanah dengan zikir tanpa putus. Aku dan kawan-kawan mulai membagi tugas. Kami mengerjakan dengan diam-diam, tidak banyak yang tahu. Bisa heboh satu pabrik bila mereka tahu cerita ini. Setelah selesai, kami segera mencuci tangan dan siap pulang karena hari sudah sore. Beberapa hari setelah itu semua merasa baik-baik saja, berjalan normal seperti biasa. Hari ini adalah hari terakhir kami bekerja karena besok sudah libur hari raya Idul Fitri. Suatu pagi itu mulai aktivitas secara biasa. Namun ada sedikit keraguan yang aku alami. Tidak biasanya karena anak aku yang masih baby nangis histeris seperti tidak mau aku tinggalkan. Sempat aku ingin memutuskan untuk tidak berangkat bekerja hari ini. Tapi, bila aku libur, sudah terbayang pekerjaan yang belum aku bereskan. Karena, jika libur, akan ada masalah nantinya.
Aku putuskan untuk berangkat bekerja walaupun penuh kebimbangan. Tapi si baby ini nangisnya semakin menjadi-jadi. Tetapi aku putuskan untuk tetap berangkat, diiringi tangisan keras babyku. Sambil berkata dalam hati, "Maafkan ibu nak, ibu harus melaksanakan tugas dulu. Bismillah." Mengendarai motor dengan kecepatan biasa, tidak pelan, tidak juga ngebut. Saat aku berbelok ke kanan dari perempatan, aku melihat ada laki-laki naik motor di kiri dengan pelan sambil tengok kanan kiri, seperti orang bingung atau mencari alamat. Aku mencoba melewati dengan menambah sedikit kecepatan motor, mengambil posisi kanan untuk melewatinya. Tiba-tiba, motor itu dari posisi kiri mendadak ke kanan dan menyeberang ke jalur sebaliknya. Aku kaget sekali karena posisinya sudah dekat dengan motor aku. Memang dia kasih sen kanan, tetapi posisi aku yang sudah dekat sekali membuat aku berusaha untuk tidak menabraknya. Rem depan dan belakang aku tekan sekuat tenaga, dan aku terjatuh. Motor aku terlempar ke pinggir jalan, dan aku ke tengah jalan jalur lawan arah. Tubuhku mendarat di aspal dengan posisi miring. Lengan aku yang lebih dulu menyentuh aspal. Aku masih bisa mengontrol posisi jatuh dengan menahan kepala tetap tegak agar tidak membentur aspal. Aku bersyukur itu jalan kosong, tidak ada motor atau mobil. Jadi aku tidak tertabrak kendaraan lain. Tidak bisa aku bayangkan bila sampai terjadi. Langsung aku teringat tangisan histeris babyku melepas aku berangkat. Dia sudah memberitahu, tetapi aku tidak paham. Saat terbangun dari posisi aku tergelosor di jalan, aku melihat ke langit, ada bayangan besar sekali di awan. Aku melihat awan hitam membentuk sebuah bayangan, seperti gorila raksasa di film-film, tapi ini dari awan. Sempat aku terpana dan menegakkan ke langit. Aku lupa posisi aku ada di tengah jalan. Seorang bapak-bapak menghampiri aku, memapah aku, mengajak ke pinggir. Aku dibawa ke teras rumahnya, yang kebetulan rumahnya di pinggir jalan raya. Motor aku sudah terparkir di rumah beliau. Setelah diberi minum, beliau menanyakan apakah aku tetap akan berangkat bekerja, mengingat kecelakaan yang aku baru alami dan kondisi motor yang rusak. Aku mengiyakan dan menelpon suami aku untuk menjemput dan mengantar aku ke pabrik. Karena merasa masih bisa, aku tahan kesakitanku. Sesampainya di pabrik, aku ceritakan kecelakaan itu. Mereka sangat terkejut. Di sela waktu kerja, aku mencoba menelpon Sri dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Sri menyampaikan bahwa goib yang telah aku usik beberapa hari lalu marah. Tapi alhamdulillah setelah ini semua kan baik-baik saja, katanya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, owner pabrik menjual pabrik beserta karyawan ke pihak lain. Over management istilahnya. Karena pabrik kami sudah tidak ada order. Buyer-buyer banyak yang pergi dari pabrik kami. Owner baru datang bersama buyer baru. Tetapi hanya bertahan 3 bulan. Kejadian serupa terulang lagi. Buyer pergi lagi. Pabrik merugi. Karyawan demo besar-besaran. Dan sebelum pabrik benar-benar tutup, aku resign terlebih dahulu. Terakhir aku dengar,
mereka tidak bayar selama 6 bulan. Dan akhirnya pabrik tutup. Karyawan berhenti tanpa pesangon. Aku dan kawan yang tahu kejadian akan seperti ini tidak kaget. Ini terpaksa kami melakukan demi menyelamatkan karyawan satu pabrik dari tumbal pesugihan monyet. Demikian ceritaku. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia beragama. Bukan hanya keuntungan saja yang kita cari di dunia, tapi berkah ilahi yang lebih utama. Sampai jumpa di cerita-cerita Angel Bilkis selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.